Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Patrick Kluivert yang dikabarkan oleh Bang Fabrizio Romano akan menjadi pelatih baru dari tim nasional Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Dan seperti yang saya jelaskan beberapa kali di konten ini dan juga di platform lainnya pada saat saya berbicara bahwa memang keinginan saya adalah agar Sintayong tetap lanjut melatih tim nasional Indonesia. Tetapi jika dari federasi ada pemikiran yang berbeda, maka tentu itu adalah hak mereka untuk mengganti pelatih. Tetapi yang saya harapkan pelatih baru yang nanti masuk menggantikan Sintayong punya kredensial yang jauh lebih baik daripada Sintayong. Artinya, punya rekam jejak yang jauh di atas Sintayong. Karena, kan targetnya, dan tentunya keinginan kita semua adalah agar tim nasional Indonesia kita bisa lolos ke Piala Dunia. Maka itu jujur teman-teman, saya sangat terkejut bahwa pilihannya justru dari PSSI adalah Patrick Kluivert. Karena dari rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih sama sekali tidak meyakinkan. Saya kan harus jujur ya, pada saat saya memberikan sudut pandang saya di konten ini, sama sekali tidak menjanjikan loh. Rekam jejaknya, bahkan saya sangat khawatir nih saat ini. Karena ya walaupun dia pernah juga menjadi asisten pelatih dari timnas Belanda di Piala Dunia, tapi itu kan sudah waktu yang cukup lama ya. Dan pada saat itu dia menjadi asisten dari Louis van Gaal. Dan memang ada rumor juga bahwa kemungkinan Louis van Gaal nanti yang akan dipilih menjadi direktur teknik dari PSSI. Tapi kan untuk saat ini masih sekedar rumor. Namun seandainya Louis van Gaal menjadi direktur teknik bukan berarti dia akan mendampingi Patrick Kluivert di pinggir lapangan. Jadi nanti pada tanggal 12 Januari, ya jika memang Patrick Kluivert yang akan diperkenalkan oleh PSSI, ya saya harapkan Patrick Kluivert juga bisa menjabarkan program apa yang direncanakan untuk tim nasional Indonesia. Karena ini jujur di luar dugaan saya loh. Saya kira kalau memang mau dipilih pelatih asal Belanda, ya mungkin juga bisa Bert van Marwijk atau juga Frank Rijkaard, walaupun Rijkaard sudah lama tidak melatih. Karena ya dua pelatih tersebut sudah punya rekam jejak yang menjanjikan. Dan tentulah mereka punya kemampuan untuk meracik taktik agar permainan dari timnas Indonesia kita bisa lebih baik. Kan itu yang kita semua inginkan. Benar kan? Tapi kali ini pada saat dipilih Kluivert, saya harapkan nanti dia punya asisten yang bagus. Karena asisten itu perlu membantu dia untuk membuat rencana permainan, kemudian untuk memilih pemain-pemain yang akan diturunkan dari awal dan juga nanti yang akan disiapkan untuk bermain dari bangku cadangan. Dan saya harapkan filosofi permainannya adalah permainan menyerang. Karena itu juga kan yang kalian inginkan. Kalau bagi saya sih gak masalah mau parkir bis, mau parkir tank, yang penting hasil akhirnya adalah positif. Karena di era sepak bola modern, tidak semua tim bermain menyerang. Bahkan Argentina pada saat menjadi juara dunia di Piala Dunia tahun 2022, mereka tidak selalu bermain menyerang. Ada saatnya mereka bermain pragmatis. Maka itu, dari total 15 gol yang dihasilkan oleh Argentina di Piala Dunia tahun 2022, 6 diantaranya mereka hasilkan melalui proses transisi positif yang cepat alias counter attack. Jadi kalau bagi saya gak ada masalah mau bertahan pun gak ada persoalan. Asalkan hasil akhirnya itu adalah positif dan mendapatkan poin. Karena setiap pelatih itu punya filosofi permainan yang berbeda. Jadi saya pikir memang pergantian pelatih ini adalah agar pelatih baru yang masuk bisa menerapkan strategi yang jauh lebih baik sesuai dengan pemahaman dari para pemain. Supaya para pemain itu bisa bermain lebih kompak di atas lapangan. Dan yang kedua tentunya dari segi komunikasi. Agar komunikasi dari pelatih ke pemain itu jalan. Agar mereka bisa memahami apa yang sebetulnya rencana permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Jadi oleh karena itulah dilakukan pergantian pelatih. Tapi pada saat yang dipilih adalah Patrick Kluivert. Nah ini yang membuat saya galau. Kenapa sih harus Patrick Kluivert? Oke lah mungkin memang pilihannya untuk sementara ini adalah Patrick Kluivert. Tapi apakah dia bisa memberikan prestasi bagi tim nasional Indonesia? Dan saya sih tetap berpikir positif karena saya adalah orang yang berpikir positif. Artinya saya masih berpikir positif bahwa walaupun Patrick Kluivert tidak punya rekam jejak yang menjanjikan, tapi saya harapkan dia bisa membuat sebuah perubahan yang jauh lebih baik. Karena kan yang sekarang kita inginkan
Ya kalau sekarang yang saya inginkan adalah prestasi. Karena ini tim sudah dibentuk melalui proses bertahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang materi pemainnya sudah bagus, sudah tidak perlu diragukan lagi. Jay Itzes, Martin Paz, Miss Hilgers, ada Tom Hay, ada Ragnar Oratmangun, ada Kelvin Verdong, ada Sandy Walsh, ada Rafael Strijk, nanti Ole Romani akan gabung, kemungkinan ada Jairo juga. Ini materi pemainnya sudah bagus. Jadi yang kita perlukan pelatih yang bisa menerapkan strategi permainan yang baik supaya para pemain ini bisa kompak di atas lapangan. Artinya untuk saat ini, saya masih positive thinking bahwa walaupun memang dia tidak punya rekam jejak yang menjanjikan, tapi saya harapkan dia bisa membuat sebuah perubahan. Maka itu yang saya pakai tagar sekarang adalah percaya prestasi. Karena saya percaya bahwa pergantian pelatih yang dilakukan ini adalah untuk membawa prestasi bagi timnas Indonesia. Kalau enggak, ngapain ada pergantian pelatih? Kan logisnya kan kita berpikir seperti itu. Walaupun yang dibawa adalah pelatih yang grade-nya di bawah Shin Tae-yong. Ya jelas dong, ini kan fakta. Jauh di bawah Shin Tae-yong. Ini yang membuat saya galau benar-benar. Saya harapkan ini bukan perjudian yang gagal. Saya harapkan ini perjudian yang berhasil. Karena seperti yang saya katakan berkali-kali, bahwa siapapun pelatih dari tim nasional Indonesia itu akan saya support. Pasti saya support. Siapapun pemain yang dipilih akan saya support. Siapapun ketua umum dari PSSI akan saya support. Karena saya yakin mereka semua bekerja demi kemajuan dari tim nasional Indonesia dan secara keseluruhan bagi sepak bola Indonesia. Tetapi jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana atau blunder, pasti akan saya kritik. Dan itu juga saya lakukan pada saat Shin Tae-yong menjadi pelatih dari tim nasional Indonesia. Karena saya perlu balance. Tapi ada waktunya juga saya kritik. Nah sekarang kan Kluivert ini punya waktu sekitar 2,5 bulan. Nah ini sebetulnya bukan waktu yang singkat, ini waktu yang cukup bagi dia. Ini 2,5 bulan loh, bukan 2,5 minggu. Karena dalam 2,5 bulan ini, ya dia akan bisa mempelajari permainan dari tim nasional Indonesia dan juga mempelajari permainan dari tim lawan, khususnya Australia dan juga Bahrain. Kenapa saya mengatakan ini waktu yang cukup? Karena ini tim sudah terbentuk, bos. Ini tim sudah terbentuk, dia sudah tahu siapa yang perlu dia pilih. Dan dia bisa melihat starting lineup dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dia bisa melihat apa kekurangan dari tim nasional kita. Dan tentu sebagai mantan striker yang saya harapkan strateginya itu menyerang full attack. Ya dong, itu yang saya inginkan. Jangan sampai nanti parkir panser. Wow, udah gak bisa. Ini yang nanti akan saya harapkan dari Patrick Kluivert. Jadi pada saat hari ini cuaca cerah, harapan saya juga indah. Maka itu saya menanti Patrick Kluivert ini beneran datang ke Indonesia. Akan saya welcome. Akan saya welcome secara positif. Jujur saya mengatakan dari lubuk hati saya. Sama sekali saya tidak berbohong. Saya akan welcome, saya akan dukung dia. Tapi kalau tidak ada prestasi, ya nanti tagar percaya prestasi itu mau tidak mau harus saya rubah. Percaya protes, pasti saya akan protes. Karena ini timnas kita sudah berada dalam jalur untuk lolos. Apakah itu dari round 3 sekarang atau round 4. Memang realistisnya dari round 4 sih lolos. Tapi ya kalau sekarang sudah berada di peringkat 3, let's say kita menang lawan Australia, menang lawan Bahrain, wah masuk kita bisa ke peringkat 2 kan. Hitung-hitungannya kan seperti itu. Meskipun berat di Australia, tapi masa sih dengan pelatih asal Belanda, ada mayoritas pemain keturunan kita yang bermain di Belanda, masa sih gak bisa menang lawan Australia? Bisa dong. Dan Australia kan tidak sekuat seperti dulu. Jadi saya pikir teman-teman dalam hal ini, ya kita perlu berpikir positif. Ini jujur, saya memberikan saran, terserah kalian mau dengar atau enggak. Karena banyak sekali DM-DM ke saya dan juga banyak sekali narasi di sosial media yang coba untuk menjatuhkan Patrick Kluivert. Ya gimana caranya nanti dia akan bekerja? Belum juga dia bekerja, ya kan bahkan sudah ada tuh tagar Patrick Kluivert out. Di akun Instagram dia saja sudah ada. Gimana caranya dia mau bekerja? Kan saya sudah katakan berkali-kali, siapapun pelatihnya harus kita dukung. Pada saat Simon menjadi pelatih, pada saat itu yang timnas kita hancur-hancuran, saya dukung di awal. Tapi pada saat memang tidak berjalan sesuai rencana, perlu saya kritik. Bahkan saya meminta dia diganti. Memang harus seperti itu. Dan juga nanti saya harapkan dari PSSI juga jangan ngeles. Kalau memang nanti tidak sesuai ekspektasi, perlu juga evaluasi. Dan mengambil juga nanti langkah-langkah yang profesional. Karena kan harus sama dong perlakuannya. Terhadap siapapun pelatih yang melatih timnas Indonesia, kan harus ada evaluasi per match. Nah, kita juga belum tahu targetnya apa dari PSSI untuk 2 match nanti. Lawan Bahrain pasti menang. Lawan Australia apa nih? Realistis, 1 poin ini sudah ideal lawan Australia. Kalau bisa menang bonus gitu. Apalagi Australia kan tidak akan full tim. Kita juga tidak akan full tim. Tapi saya pikir gak bisa ada alasan dari pelatih baru ini, karena yang sekarang kita tunggu adalah prestasi. Bukan saja dari pelatih baru ini, tapi juga dari Shin Tae-yong seandainya dilanjut. Saya juga menunggu agar Shin Tae-yong itu membawa timnas kita tuh lolos ke Piala Dunia.
Dan pasti akan saya kritik kalau memang dia melakukan blunder. Gak mungkin enggak. Itu tugas saya, walaupun saya selalu dikatakan cari aman. Ya kalau saya cari aman, ngapain juga saya buat channel ini kan? Saya harus balance memberikan pemikiran saya, walaupun saya terlalu jujur. Ya kan? Karena kan teman-teman gak selalu percaya saya. Gak masalah, itu urusan kalian. Tapi yang ingin saya katakan, kita perlu support pelatih baru ini dengan ekspektasi kita bahwa dia akan bisa memberikan prestasi. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi dipakai, percaya proses. Sorry, no excuses, gak bisa pakai alasan lagi. Ini tim sudah dibentuk, pemain-pemain berkualitas, semua support sudah diberikan oleh PSSI. Pelatih yang sekarang masuk harus bisa memberikan prestasi. Prestasi itu tidak harus juga trofi. Tapi prestasi itu adalah untuk membawa tim nasional Indonesia kita meroket masuk ke Piala Dunia. Nanti baru kita pikirkan di Piala Dunia akan seperti apa. Kan kita belum tahu. Nanti satu grup sama tim-tim mana. Tapi ini adalah jalan yang sebetulnya sudah dipersiapkan untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pelatih baru ini, Patrick Kluivert, jika memang nanti betul dia yang datang. Karena masih simpang siur juga, walaupun saya percaya Fabrizio Romano, bahwa Patrick Kluivert yang dipilih harus bisa langsung memberikan impact. Karena timnas kita sedang berada di pertengahan jalan, jangan sampai timnas kita nanti berada di persimpangan jalan. Sehingga nanti untuk lolos itu semakin sulit. Karena sekarang mimpi kita semua agar tim nasional Indonesia bermain di Piala Dunia sudah berada di depan mata. Kita juga sekarang kedatangan pelatih asal Belanda yang sebelumnya sebagai pemain adalah legenda, walaupun sebagai pelatih sama sekali tidak menjanjikan. Yang saya harapkan di atas lapangan, para pemain bisa perform, main menyerang, dan kalau nggak salah dia biasa pakai skema 4 back. Pakai skema 4 back, penguasaan bola harus tinggi, harus bisa mencetak banyak gol. Karena itulah harapan dari kita semua, dan itulah yang selalu kita kritik terhadap Shin Tae-yong. Jadi teman-teman, kita juga tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Artinya walaupun sekarang kredensial atau CV dari Patrick Kluivert ini tidak menjanjikan, tapi kita memberikan dia waktu untuk bisa menyatukan para pemain di atas lapangan, dan dia punya waktu 2,5 bulan dengan 2 pertandingan di bulan Maret. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.